Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Akbar CK. Roy Suryo sebut Pak Jokowi berbohong soal dosen pembimbing skripsi. Roy Suryo memanfaatkan pengakuan Pak Kasmujo yang mengaku bukanlah dosen pembimbing skripsi Pak Jokowi. Itu dimanfaatkan Roy Suryo untuk menyerang Pak Jokowi dan menjatuhkan Pak Jokowi Dodo. Roy Suryo sebut Pak Jokowi berbohong ya soal dosen pembimbing skripsi. Sekarang siapa yang berbohong? Roy Suryo? Apakah Pak Jokowi Dodo? Roy Suryo jelas berbohong ya, karena Pak Jokowi tidak ada sama sekali tidak pernah mengatakan kalau Pak Kasmujo itu adalah dosen pembimbing skripsinya. Ya, Pak Kasmujo itu adalah asisten dosen. Pak Kasmujo adalah dosen pembimbing akademik Pak Jokowi Dodo ya. Makanya di skripsi Pak Jokowi tidak ada nama Pak Kasmujo. Nah, ini dimanfaatkan oleh Roy Suryo, pengakuan Pak Kasmujo. Luar biasa Roy Suryo ini ya. Sekarang siapa yang berbohong? Ya Roy Suryo. Nah, kali kita akan melihat video yang mana Roy Suryo dipermalukan oleh guru besar UNS ya. Sampai Roy Suryo ini cengengesan aja bisanya. Nah, seperti apa video selengkapnya tanpa berlama-lama, langsung aja kita simak videonya berikut ini. Jenderal, bukankah sebenarnya kalau dalam perkara perdata dulu harus didahulukan? Oh, enggak ada, Pak. Ada, beda perdata dengan pidana beda, Pak. Dimensinya berbeda. Dulu diselesaikan baru pidana. Tidak ada begitu, Pak. Itu kalau sengketa rumah, ini satu mengatakan ini. Nah, kalau yang perdataannya enggak pas, kalau ternyata diuji ternyata dalam perdataannya yang uji itu siapa? Nah, itu, Pak. Kan pemalsuan itu kan pidana. Ya. Yang uji harus ranah pidana, Pak. Oke. Dari mulai penyidikan, mencari bukti-bukti yang ada. Ya, ini tadi kalau untuk kasus pidananya, maka penyidik akan mencari mana bukti-bukti yang menunjang bahwa itu asli. Ya. Pasti dicari dong dari saksi-saksinya temannya Pak Jokowi, dari universitas sana dan sebagainya gitu. Kumpulkan. Yang uji siapa? Yang bilang palsu siapa? Saya nak perutnya aja, si Roy Suryo ya. Semua. Kemudian perdata yang menentang, yang tadi diomong-omongkan di sini, semua ditampung polisi, diberkas sampai segini, nanti dikirimkan ke kejaksaan, Pak ini loh, ini kira-kira bisa nggak dipakai tuntutan? Nanti jaksa akan melihat, oh ini bisa. Di persidangan itulah, itu tadi yang diributkan di sini. Yang maksudnya Barreskrim atau Polda Metro atau sesuai dengan laporan yang masuk ke masing-masing? Saya dulu pernah bikin perkap ya. Kalau penanganan kasus yang dua ini, dan itu pihaknya cuma itu juga, buktinya sama, sebaiknya ditangani dalam satu instansi. Oh, satu saja. Satu, maksudnya apa? Maksudnya gini, supaya barang buktinya itu nggak kesana kesini. Karena apa? Karena bukti pemalsuan sama penuduhan itu kan sama itu. Makanya satu instansi ya, misalkan Metro atau di Barreskrim, tetapi beda unit gitu. Jadi bisa relevan. Tapi oleh satu mudah-mudahan ini yang sama. Polisi cepat itu. Tepuk tangan kita diharapkan cepat. Mas Roy setuju nggak apa yang Pak Arianto? Justru jelas bahwa ada aturan, tanyakan deh ke Prof ya. Gitu, kalau ada perdatanya itu didahulukan. Ngeyel aja Roy Suryo ya. Mukanya udah nggak enak nih mukanya. Bukan kemudian pidananya. Itu kalau konteksnya kan itu berbeda objek kalau perkaranya. Kasusnya sama, itu perdatanya dulu kan. Ini kan kasusnya ini beda. Satunya nuduh. Beda, pihaknya aja beda. Coba Prof, yang satunya nuduh palsu, yang satunya lagi. Oke, Prof Adi juga. Untuk tadi apakah perkara dan perdata dan pidana di dimensi yang berbeda bisa berjalan masing-masing, tidak harus ada yang didahulukan. Kan sama, Prof Adi. Palsu. Silakan Prof. Prof Adi? Ya, silakan. Tadi perdebatannya kalau di sini kan harus yang mana yang ada didahulukan perdata sama pidana. Kalau menurut Prof Adi, sebentar Mas Roy, yang harus didahulukan yang mana? Apakah perdata, pidana atau masing-masing bisa berjalan? Sebenarnya masing-masing bisa berjalan sendiri-sendiri. Tapi dalam kasus-kasus tertentu, kalau kasus itu perbuatan melawan hukum, misalnya 1365 ada juga yang menunggu pidananya dulu karena harus ada unsur perbuatan melawan hukum, ada juga kayak gitu. Jadi pada prinsipnya kalau untuk kasus ini berbeda. Jadi pada prinsipnya bisa sendiri-sendiri. Bisa sendiri-sendiri. Nah, dengar tuh Roy Suryo, bisa sendiri-sendiri. Itu clear ya sama ya tadi akhirnya artinya kalau Mas Roy siap dong adu bukti manapun laporan pidana maupun perdata. Dan tadi yang diceritakan Prof Adi tadi menarik, Mbak. Ketika Jokowi nggak hadir 2 kali ya, pertama di soal mediasi pertama dan kedua soal kakus. Ketika nggak hadir di pertama tuh dia masih berada di Vatikan waktu itu. Tapi yang kedua tuh dia ada di Solo.
Dia ada di Solo bahkan nerima pemain band. Ini kan gimana sidangnya ada di Solo kok nggak hadir? Padahal kan alasan nggak hadir harusnya kan dia lagi pergi, lagi dinas gitu. Dia ada di rumah di Solo. Ngapain nggak datang? Mas Fred ngapain datang kalau orang mau mediasi? Udah jelas Pak Jokowi nggak mau mediasi, diteruskan. Diragukan juga soalnya. Saya sederhana aja sih menanggapi. Saya coba berpikir sebagai lawyernya Pak Jokowi yang di Solo maupun di perkara-perkara perdata lainnya. Saya juga akan merespon yang sama, tidak akan merespon ya tuntutan para penggugat ini di dalam proses mediasi, karena saya tahu ini para penggugat ini akan patah, gugatannya akan tidak diterima di dalam proses persidangan nanti. Kenapa tidak diterima? Legal standingnya nggak jelas, ya. Apa dasar orang ini? Kemudian tuntutannya, ganti kerugiannya mereka ini apa sih, kan begitu? Nggak jelas. Jadi saya yakin 100% bahwa kan juga udah pernah dilakukan. Gugatannya tidak diterima karena itu jelas, hukumnya itu jelas kok. Kalau 1365 itu mendalilkan kerugian, itu harus kerugian yang dalamnya langsung. Apalagi itu yang kayak yang di Makassar itu. Apa hubungannya dengan kurs rupiah? Jadi saya percaya ya memang nggak perlu direspon, walaupun memang harus mediasi itu wajib. Tetapi kita kan pakai logika hukum juga. Ngapain direspon? Ngapain direspon? Baik. Tidak akan diterima juga. Menghormati persidangan. Tapi Nggak menghormati persidangan, gerombol kalian aja diminta klarifikasi oleh Polda, nggak datang. Banyak sekali alasannya. Ini terbaru Egy Sujana udah minggat ke luar negeri, alasan berobat. Tidak melakukan apapun. Roy Suryo, kamu bilang kamu tidak melakukan apa-apa terhadap ijazah Jokowi. Kamu bilang harusnya kami tidak dipenjara. Tapi justru ucapanmu itulah yang menunjukkan siapa kamu sebenarnya. Bagian dari sistem busuk yang mencoba membungkam pencarian kebenaran. Kau bicara seolah tak bersalah, padahal kami ingat betul. Kasus meme stupa Borobudur yang kau sebar untuk sensasi, lalu kau sangkal. Skandal barang milik negara yang kau bawa pulang dari Kemenpora, hingga negara harus menagih. Dan kini, kau coba membelokkan opini publik, seolah ijazah itu hanya teori konspirasi. Terlambat, Roy. Kami sudah melihat semuanya. Kami sudah menemukan dokumen manipulatif, komunikasi rahasia, dan pola perlindungan terhadap kebohongan ijazah. Semua bukti awal telah kami unggah di akun utama kami, @postruth. Dan kami belum selesai. Kau bilang kami tidak melakukan apa-apa. Lihat baik-baik, Roy, kami baru saja memulainya. Kami adalah anonymous. Kami tidak memaafkan. Kami tidak melupakan. Expect us. Ya nggak apa-apa kalau memang diragukan gitu kan, tetapi kami ini mempunyai teman-teman yang dulu seangkatan itu memang bisa menjadikan saksi bahwa memang beliau kuliah bersama-sama, kemudian beberapa orang kalau nggak salah 11 orang itu lulus bareng dan diwisuda bareng di tanggal 19 November tahun 1985. Kalau masuknya ya memang tahun 1980. Jadi 5 tahun waktu itu ya, Pak. Tapi dengan teman-teman artinya yang lulus bareng dengan Pak Jokowi di tahun 1985 ini masih bisa menunjukkan foto kebersamaan pada saat itu? Ya, jadi gini, di tahun 85 itu hanya yang mempunyai itu style itu hanya namanya Saminuddin Baroritau. Nah, itu yang punya tuh style. Hanya satu orang waktu itu? Ya, dia yang punya foto-foto itu karena dia memang yang punya style. Dan ini jadi yang punya dokumentasi lengkap itu ya memang beliau, Bapak Saminuddin Baroritau. Oke, yang punya dokumentasi lengkap hanya satu orang. Nah, dari teman-teman yang juga waktu itu menempuh pendidikan bersama-sama, apakah bisa menunjukkan bukti keaslian ijazah tersebut, Pak Andi? Oh, bisa. Jadi ini ijazah saya ya. Ijazah saya tidak berbeda dengan Bapak Joko Widodo. Ya, jadi sama saja. Ini saya ya. Ya kalau dipermasalahkan pada fontnya, memang fontnya begini ya. Kemudian kalau jurusannya di strike memang di sini karena kami tidak punya jurusan. Oke, di Fakultas Kehutanan tidak ada jurusan memang.
Ya. Oke, jadi sama ya Pak, dari cap, font, stempelnya semua tanda tangan sama ya? Ya, sama. Tapi kalau ditanya misalnya dari mana itu fontnya itu kami nggak tahu. Karena kami terima ini ya dari UGM ya begini ini. Oke. Sebagai ilmuwan, sebagai peneliti, alhamdulillah rekan-rekan para ilmuwan dan para peneliti diaspora dari Eropa, Amerika, dan Australia. Ini lagi nih si Tipa ini, Eropa, Amerika, Australia. Aduh. Ya, itu sudah menghubungi kami dan bersedia untuk melakukan kolaborasi penelitian yang terkait dengan kebenaran ilmiah. Peneliti dari Eropa, Bu. Eropa mana, Bu? Negara Eropa kan banyak. Banyak, Bu. Negara Eropa tuh banyak. Tapi gini, meskipun penelitian itu dilakukan sama peneliti luar negeri, yang dilakukan mereka tuh ya sama, konfirmasi sama universitasnya. Orang universitasnya masih ada, UGM masih ada, Bu, UGM, kecuali kalau universitasnya itu udah nggak ada, nah itu baru. Saya yang bekerja di UN atau PBB di New York akan menghubungkan saya selaku perwakilan diaspora dari percaya kalian, percaya. Amerika, Eropa, dan Australia. Saya baru pulang dari Australia sebulan yang lalu. Itu akan menghubungkan saya dengan contact person atau liaison officer yang dari UN atau PBB Jenewa. Jadi akan ditindaklanjuti. Saya juga habis pulang dari Australia, Pak. Kok nggak ketemu ya sama bapaknya tadi? Ya Allah. Lebih percaya kalau yang subur punya istri 10. Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Salam Jigigis. Amerika, Australia, apalagi tadi Jenewa, apa itu ya? Percaya nggak kalian? Kalau nggak percaya, apalagi perkara ijazah, mau-maunya orang luar Eropa, Amerika, Australia ngurusin soal ijazah. Silahkan ketik komentarkan di kolom komentar. Sebelum saya akhiri, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe-nya agar tidak ketinggalan informasi dan notifikasi dari channel ini. Saya Akbar CK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Bye-bye.